Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, materi kita hari ini, ada yang tahu apa? Oke, kita melanjutkan materi komponen semikonduktor ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas komponen semikonduktor itu ada apa saja ya. Untuk teman-teman jika ada yang mau ditanyakan pelajaran minggu lalu, boleh di-share di WAG ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, baik. Untuk mengulas materi sebelumnya, komponen semikonduktor itu ada apa aja? Ya, ini udah kita bahas bersama ya, ada 8 komponen. Yang pertama ada dioda power, transistor power, FET, juga ada silicon control rectifier, unijunction transistor, diode, triode, dan IGBT. Di sini kita sudah membahas rumusnya seperti apa, pengaplikasiannya di mana, simbolnya apa, gambarnya seperti apa, itu kita sudah membahasnya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita coba ke contoh soalnya ya. Contoh soal atau perhitungannya. Boleh nih teman-teman mau yang pilih yang mana nih? Misalkan di antara 8 ini. Oke, baik, coba kita coba yang membahas mengenai dioda power ya, dioda power. Nah, di sini yang Ibu ambil itu mengenai dioda Zener nih, teman-teman. Sebelumnya kita membahas dioda power ya. Nah, kalau di sini ada banyak dioda nih, teman-teman. Yang di sini kita bahas dioda Zener. Apa sih dioda Zener? Jadi, dioda Zener itu merupakan komponen pasif dari elektronika. Pada umumnya, fungsi dioda ini adalah sebagai apa? Sebagai penstabil tegangan. Nah, untuk dioda Zener ini dia menyalurkan arus listrik ke arah berlawanan atau katoda ke anoda jika tegangan yang diberikan melampaui batas. Atau di sini melampaui batas bisa disebut juga dengan tegangan tembus atau breakage voltage, atau juga disebut dengan tegangan Zener ya. Oke, ini hanya istilah-istilah, tapi teman-teman perlu tahu kan untuk istilah-istilah lainnya. Seperti apa sih gambar dioda Zener, teman-teman? Sebelumnya kan dioda ya. Nah, ini adalah gambar dioda Zenernya nih, teman-teman. Kalau untuk rumusnya di sini kita kenalin hari ini membahas contoh soalnya yang membahas contoh penggunaan dipakai di mana dioda Zener itu udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini ada D dioda Zener, RS itu adalah resistor sumber, VS atau disebut dengan V in, tegangan sumber atau input. V out sendiri adalah tegangan output, dan IS itu arus sumber, IZ sendiri adalah arus Zener. Oke. Nah, bagaimana persamaan untuk mencari arus sumber? Arus sumber itu atau istilah simbolnya IS diperoleh dari besarnya arus sumber yang dibutuhkan merupakan besarnya tegangan masuk dikurangi tegangan keluar atau V in V out dibagi dengan impedansi R in ya di sini. Nah, sedangkan nilai V out bisa langsung diketahui dari apa? V out di sini kan bisa diketahui dari nilai VZ-nya. Kenapa? Karena VZ-nya itu voltage Zener-nya itu terhubung paralel nih, teman-teman. Paralel dengan V out. Jadi dia VZ sama dengan V out gitu ya. Oke, sesuai dengan hukum jika paralel, hukum Kirchhoff ya, yang paralel yang sama ada tegangannya jika disusun secara seri yang sama apa? Arus ya, yang sama arusnya. Oke. Nah, jadi rumus di atas adalah contoh untuk penerapan Zener pada beban. Nah, bagaimana untuk menentukan arus Zener? IZ ya. Di sini kan IZ itu adalah arus Zener. Rumusnya IZ bisa kita peroleh IZ sama dengan arus sumber dikurang dengan IRL-nya, teman-teman. Oke. Ini boleh silakan dicatat dulu ya, atau jika ada pertanyaan nanti kita bisa lanjutkan ke WAG.
Oke, kita next. Nah, ini adalah rumus untuk mencari IS dan arus beban IRL. IS ini, oke, IS sama dengan V in tadi yang sudah kita bahas. Nah, untuk IRL sendiri itu adalah V out dibagi dengan RL-nya. Nah, sedangkan untuk mengetahui nilai beban minimum atau RL min, itu bisa dipasang. Kita perlu mengetahui apa? Kita perlu mengetahui nilai arus sumber terlebih dahulu nih, dan tegangan zener atau tegangan output ya, dimana tadi tegangan zener itu sama dengan tegangan output. Nah, bagaimana untuk mencari RL min? Jadi untuk mencari RL min kita perlu mencari arus maksimumnya dulu. Nah, yang bisa dialirkan ke beban sesuai dengan hukum Ohm ya teman-teman. Untuk sedangkan arus maksimum terjadi jika arus mengalir ke dioda ini sama dengan 0 ampere. Jadi rumusnya ada yang tahu teman-teman seperti apa? Oke, jadi rumusnya nih ya, RL min. Untuk mencari RL min sama dengan VZ dibagi dengan arus sumbernya ini ya, nih. Oke, nah ini kita ke contoh soalnya nih, contoh soal dioda. Diketahui V in nya sebesar 12 volt nih, sebesar 12 volt. Kemudian RS nya 120 ohm dan RL nya sendiri 220 ohm. Jika diketahui VZ nya atau V out nya sebesar 5 volt, jadi di sini teman-teman tentukan IS dan IZ dengan rumus yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini videonya boleh di stop dulu ya, boleh teman-teman sambil coret-coret di rumah untuk mendapatkan hasil IS dan IZ nya. Oke, setelah teman-teman bisa mencarinya atau menganalisa perhitungannya, kita bahas sama-sama ya. Nah, penyelesaiannya. Jadi kan tadi diketahui V in 12 volt, RS 120 ohm, VZ nya 5 volt. Kita cari IS nya dulu nih. IS sama dengan tadi apa? Ini V in dikurang V out dibagi dengan RS. V in nya tadi 12, V in nya 12 volt ya. RS nya ini, VZ nya ini. Teman-teman bisa langsung masukin ke rumusnya nih, sehingga diperoleh IS sama dengan 0,05 ampere atau 58 mili ampere. Kemudian kita cari lagi apa? Kita cari arus zenernya dengan IZ. IZ sendiri tadi apa? IZ itu sama dengan arus sumber kita kurangkan dengan IRL. Nah, berarti di sini kita IS-nya udah tahu, kita cari IRL-nya. Oke. Nah, kita sebelum mencari ke IRL, kita lanjutkan nih ya. Karena IS-nya sudah diketahui sebesar 58 mA, kita tinggal cari IRL-nya. Oke, kita next ke soal yang kedua. Nanti di sini kita akan bahas IRL-nya. Kalau untuk soal kedua ini kelanjutan dari soal yang pertama ya. Nih, diketahuinya sama, RS-nya sama, RL-nya juga. Nah, namun di sini diketahui tegangan zener sebesar 5 volt. Nah, di sini kita minta menghitung RL min-nya. Jadi tadi apa rumus RL min? Nah, sebelum menghitung RL min kita cari dulu apa teman-teman? IRL ya. Nih, IRL-nya. Oke, IRL itu sama dengan V out atau VZ dibagi dengan RL-nya. V out-nya sendiri itu sama dengan 5. Itu 5 volt, RL-nya 220 volt, kemudian diperolehlah IRL 23 mili ampere ya. Oke. Kemudian kita cari, bisa mendapatkan besaran IZ. IZ-nya IS dikurang IRL sehingga diperoleh IZ sama dengan 35 mili ampere. Oke, dari sini kita bisa mengetahui apa?
RL-min teman-teman. Oke, RL-min silakan ada yang mau coret-coret dulu. Kalau mau coret-coret bisa di pause ya videonya. Untuk RL-min sendiri, nah RL-min itu adalah tahanan beban minimumnya. Jadi berapa? Jadi kita udah bahas sama-sama ya, RL-min nih, VZ atau Vout dibagi dengan arus sumbernya. Jadi di sini teman-teman VZ-nya tadi ini ya 5 volt, IS-nya udah dapet tadi. Jadi IS 58 mA di soal yang satu. Kemudian jadi di sini mendapatkan RL-min sama dengan atau sebesar 86,21 ohm. Oke, sampai sini teman-teman mudah kan ya untuk kalau sudah kita belajar pengaplikasiannya, penggunaannya di mana, simbol dan sebagainya. Contoh soalnya seperti ini kurang lebih. Nanti kita akan bahas lagi soal-soal yang lain untuk komponen yang lainnya. Baik, jika silakan dianalisa dulu, dicatat, nanti bisa kita lanjutkan di WAG jika ada pertanyaan. Kita sambung lagi sampai di sini untuk materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap terapkan 5M karena pandemi kita belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.